Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai file manajemen siswa versi 10, di mana file ini berisikan tentang penginputan zakat, kemudian print out, terakhir terkait dengan rekap zakat itu sendiri. Oke, kita mulai dengan sheet yang pertama, yaitu input muzaki. Pada inputan ini kita bisa melakukan entry data ya, berkaitan dengan nama-nama muzaki. Kalau kita lihat di sini ada nomor urutnya dari nomor transaksi, kemudian tanggal, kemudian nama, terus alamat, terus total rupiah, maksudnya berapa nilai yang diterima dalam bentuk rupiah. Di sini merupakan kolom formulasi ya, bisa teman-teman lihat di sini di pojok kiri atas ada sum H12, C12 sampai M12. Jadi ini artinya penjumlahan dari kolom H yang saya blok ini, kemudian karena di sini pakai koma, dia artinya kita bisa melompat ke kolom yang tidak harus nyambung gitu ya. Jadi bisa melompat langsung ke kolom J. Di sini ada kolom J sampai kolom M. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di baris ke-9-nya itu ada nomor urut ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini nanti kita bisa gunakan untuk mengkodifikasi atau memudahkan ketika kita melakukan VLOOKUP. Jadi ini merupakan satu cara saja agar ketika kita melakukan VLOOKUP mudah untuk mengidentifikasi kolom mana yang akan kita ambil. Kemudian berikutnya di sini kan kita sudah penjumlahannya. Terus di sini ada inputan zakat fitrah yang terdiri dari jumlah jiwa, kolom uang rupiahnya, dan kolom beras. Di sini sengaja kita ada bedakan ya, uang sama beras. Kemudian juga memang di sini tidak diformulasikan otomatis kalau 5 jiwa jumlahnya berapa, karena agar menjaga fleksibilitas inputan, karena bisa jadi ada keluarga yang menyumbangnya itu lebih, itu biasanya lebih dari apa yang sudah ditetapkan oleh DKM ataupun pemerintah. Jadi kalau sumbangan lebih, zakatnya misalnya zakat fitrahnya memang berlebih, ya sudah kita terima seadanya saja sesuai dengan yang muzaki berikan gitu ya. Jadi sini jumlah jiwa, nanti di sini buat kalkulasi pelaporan berapa sih muzaki yang melakukan zakat fitrahnya, kemudian nilai uang, kemudian kalau memang ada penerimaan berupa beras, jumlah kilogramnya dicatat. Kolom berikutnya itu tentang zakat mal, kemudian infak, kemudian fidyah, dan terakhir wakaf. Nah, untuk kolom 14 yang di sini ya. Nah, di sini kalau ini sama dengan sejajar dengan kolom N, ini nama petugasnya. Nah, kemudian untuk mulai kolom 15 sampai kolom 24 itu diinputkan nama-nama muzakinya. Jadi dengan satu baris ini bisa sudah dialokasikan sebanyak 10 nama muzaki. Di sini bisa teman-teman lihat contoh inputannya. Bisa nanti ada nama ayahnya siapa, ibunya siapa, kemudian anak-anaknya. Dan terakhir, yang hampir terakhir ini adalah bulan. Jadi ini adalah hasil formulasi berdasarkan inputan yang ada di kolom B ya, atau di kolom 2 sini. Diformulasikan yang diambil hanya bulan dan tahunnya saja yang akan digunakan untuk kebutuhan nanti pada
sheet print inputan. Oke, berikutnya ini ada kolom keterangan yang bisa diinputkan informasi apapun bebas. Kemudian kita beranjak ke baris yang atasnya ya. Jadi di sini di headernya ini dari baris kedua hingga baris ke-8 bisa dilihat ini merupakan penjumlahan ataupun ringkasan atau summary dari kolom-kolom yang terkait ya. Jadi misalnya untuk yang total penerimaan itu diambil dari yang kuning juga sama. Jadi di kolom F atau di sini kalau kita didefinisikan secara barisnya itu mulai di kolom ke-6. Di sini merupakan total dari mulai F12 itu berarti yang kuning awal ini, jadi yang nomor 1 hingga baris ke 5023. Nanti teman-teman bisa tambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan jumlahnya agar nanti kalkulasinya itu benar. Oke, berikutnya total zakat itu juga polanya sama, yaitu mengambil dari kolom, hanya yang diambil kolomnya beda, bukan kolom F lagi. Kalau di ini kan F, ini kolom H, teman-teman bisa lihat ini kolom H. Jadi nilai rupiahnya untuk yang kilogramnya di kolom I. Berikutnya untuk zakat mal ada di kolom C. Di sini infak K, kemudian fidyah L, dan wakaf di kolom M. Begitu seterusnya, teman-teman nanti bisa pelajari polanya seperti apa. Nah, kemudian juga di sebelah sininya ini ada suatu kalkulasi ya. Di sini untuk perolehannya, jadi di sini ada hitungan kasar gitu ya, nanti sebagai estimasi. Kalau memang jumlah zakat fitrahnya itu cukup banyak, jadi nanti otomatis akan dikalkulasi perkiraan dengan rupiah sekian itu dapat berapa kintal gitu. Di sini teman-teman bisa lihat referensi harga. Jadi estimasinya berasnya misalnya harga 12.000 per kilo. Kemudian kalau 1 kuintal, sini kan teman-teman lihat 12.000. Kemudian di sini 1 kuintalnya. Nanti teman-teman juga bisa secara fleksibel, kalau memang merupakan formula tinggal diinputkan saja formulanya sama dengan berapa kali berapa. Kalau memang ternyata dalam kuintalnya itu lebih murah, biasanya kan gitu ya. Jadi 1 kuintal itu belum tentu berasnya dikalikan langsung gitu. Tapi mungkin ada harga negosiasi karena 1 kuintal berarti harganya lebih murah per kilonya. Nah, nanti nilai ini akan menjadi pembagi dari nilai total zakat fitrahnya. Misalnya di sini ternyata zakat fitrahnya ada 600.000, ini baru setengah kintal. Misalnya kalau kita input saja di sini ya, contoh zakat fitrahnya katakanlah kita ada nilai 5 juta misalnya ya. 2 ke 4 6. Kita enter. Nah, di sini akan otomatis mengestimasi, memperkirakan bahwa nanti beras yang bisa dibeli sekitar 4,38 kintal, yang nanti mungkin bisa dibulatkan ke atas jadi 5 kintal misalnya. Kemudian untuk yang hitungan kilonya ya tinggal kalikan 100-nya saja gitu. Jadi nanti estimasinya perkiraan dengan uang sebesar 5,26 itu akan diperoleh beras zakat sebanyak bisa dibeli gitu ya 438 kintal, 33 dengan harga per kintalnya sekian. Seperti itu. Nah, itu sebagai estimasi alat bantunya. Jadi nanti kalau teman-teman pengen tahu total kiloannya yang diperoleh, baik yang diterima langsung dari muzaki itu berupa beras maupun beras yang dibelikan gitu ya oleh DKM atau oleh masjid, tinggal ditotalkan saja. Jadi 438 dengan
60 seperti itu. Oke, sekarang kita ke sheet print inputan. Nah, di sini digunakan untuk melakukan printout ya, atau pencetakan ke printer ataupun ke dalam file berupa PDF. Jadi cara kerjanya sederhana saja. Jadi di sini kita tinggal inputkan nomor yang ada di sel kuning ini. Nomor ini adalah nomor transaksi yang kita tadi di sheet input Muzaki. Nah, di sini. Jadi prinsipnya dia akan menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Di sini saya balik lagi. Nah, di sini tinggal kita input. Nanti semua informasi yang terkait di bawah ini akan merujuk kepada nomor ini. Misalnya nomor 1 bisa diperhatikan di sini Bapak A. Kalau kita ganti nomor 2, dia berubah jadi Bapak B dan seterusnya, sebagaimana data yang kita input di sini yang satu baris ini. Kemudian kalau kita ingin lihat hasilnya, kita bisa melakukan preview printout ya. Di sini kita bisa lihat di file, nanti disesuaikan saja versi Excel-nya. Kalau untuk saya ini 365, kemudian di print. Di sini kelihatan. Nah, ini tampilannya. Ini disetting dalam kertas A4. Untuk margin-marginnya bisa disesuaikan, dan juga tampilannya kalau memang ini ternyata terlalu renggang dan teman-teman perlu untuk satu lembar ini bisa dicetak atas bawah gitu atau 2, tinggal disesuaikan saja nanti tingkat kerapatan selnya ya, atau tingginya. Kita balik lagi di sini. Oke, jadi untuk sebagai pengetahuan ya, untuk sama-sama diketahui bahwa kolom-kolom ini ada beberapa kita merujuk ke sheet settingan tentang setup ini yang selnya diwarnain biru ya, di blok warna hijau. Di blok warna hijau nanti di sini akan diambil oleh print outnya di sini. Di sini teman-teman lihat, ini ada formulasi, cukup mengambil formulasi sederhana saja sebenarnya, tinggal diambil dari sana. Kalau ini nilai tetap berarti auto fix value. Nah, untuk yang nomor itu diambil berdasarkan barisnya tadi, otomatis kita menggunakan VLOOKUP. Di samping di sini ada fungsi VLOOKUP digabungkan juga dengan fungsi untuk membuat angka yang tadinya 1 digit ataupun berapa digit pun nanti dibentuk menjadi format 3 digit ya. Di sini teman-teman bisa lihat fungsinya pakai fungsi write. Yang di sini ini, jadi write-nya tinggal ditambahkan 3 angka, kemudian ditambahkan dan terus digabungkan dengan yang kolom angkanya berapa, yang di sini full formatnya format angka ya atau numerik. Nah, kemudian dipotong dia, di write ya, dipotong sebanyak 3 digit, 3, sehingga hasilnya berapapun angka ini nanti kalaupun lebih dari 3 digit akan diambil tetap 3 digitnya saja. Kalau kurang dari 3 digit ditambahin, kalau pas 3 digit yang nggak diapa-apain. Misalnya sini kan 2, kalau kita misalnya kita ambil angkanya 25, formatnya akan berubah 025. Kalau formatnya misalnya 111, angkanya ini. Kalau lebih 1, 2, 3, 4. Nah, error dia karena melebihi dari batas format yang ini. Kita kembali ke angka 1. Kemudian untuk cetakan berikutnya referensinya sama ya. Di sini menggunakan VLOOKUP, yang diambil adalah inputan data di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kolom yang digunakannya kolom 3. Nah, ini sudah terima dari, terimanya saya ambil dari
sheet input Muzaki kolom 3. Nah, di sini manfaat kenapa saya pasang nomor kolomnya agar memudahkan ketika VLOOKUP tinggal kita lihat sini saja gitu, tidak usah berpikir, apalagi kalau yang kolom-kolomnya jauh, jadi kan kita mesti hitung dulu ya, atau di blok bisa nanti kelihatan di sini berapa, oh kolom berapa, sini ada di bawah ini countnya. Tapi kan kalau memang sudah didefinisikan, jadi tinggal langsung ke atas saja kolom berapa, seperti itu. Terus kemudian yang lain juga sama, ini alamat. Nah, ini merupakan kombinasi ya, atas dua kolom, kolom keempat dengan kolom kelima. Kemudian total itu diambil dari C18 tuh ini. Nah, ini adalah total dari A, B, C, D, E ini. Ada 5 komponen. Saya sekalian update ini. Nanti mungkin filenya teman-teman cek lagi ya untuk ini kesesuaiannya. Nah, kemudian di sini ambil biasa VLOOKUP semua. Ini totalnya tadi menggunakan sum ya, jadi sumnya cukup range-nya berapa atau rentangnya, terus tinggal di koma rentangnya lagi. Kalau kita klik nanti rentangnya di sini ada 2 jenis. Jadi kalau banyak rentang tinggal di koma lagi aja. Kemudian untuk zakat ya sama juga menggunakan VLOOKUP. Nah, kemudian untuk atas nama nama-namanya juga sama, diterimanya sama. Nah, yang khusus di sini adalah mengenai terbilangnya ya. Jadi kan di sini di sel E12 ini ngambil dari sel C18 ini. Nah, ini kemudian kalau kita lihat di terbilang, dia ada rumus lagi. Rumusnya sebenarnya semacam melookup saja, ngambil dari satu sheet yang namanya sheet terbilang, yang di situ isinya formulasi. Nanti kita bisa sama-sama lihat bagaimana sheet terbilang ini kita gunakan ya. Jadi ini nanti satu sheet ini coba kita akan pindah saja ke sheet terbilangnya. Saya pilih di sini. Nah, ini nanti teman-teman bisa download file ini, kemudian diambil cuma sheet terbilangnya saja digunakan untuk keperluan terbilang lain. Jadi di sini prinsipnya saya tambahkan juga di sini ada yang kuning, itu artinya yang data yang berasal dari tadi sheet print inputan C18. Kalau kita balik lagi print inputan C18 ini, jadi datanya dari sini 200.000 diambillah, dibaca sama sheet terbilang ini. Oh iya, untuk menampilkan ini tinggal teman-teman di sini diamkan, klik kanan, nanti akan muncul ya. Kemudian saya baru klik. Nah, di sini nanti dia akan diproses oleh rumusan-rumusan ini. Nanti teman-teman tinggal pelajari saja. Di sini memang tidak dikunci. Nah, ini nilai dia dihitung berapa, dan ini bisa digunakan juga di Google Sheet. Cuma di Google Sheet tolong formatnya ini sudah sengaja tidak menggunakan format apapun ya, karena kalau ada desimal nanti si perhitungan formulasinya akan error gitu, karena dia juga ternyata kalau di Google Sheet memperhitungkan adanya pemisahnya, misalnya desimal atau komanya itu akan dihitung gitu, padahal kan seharusnya kita cukup menghitung jumlah angkanya saja, jumlah digitnya. Nah, di sini nanti outputnya itu adalah di kolom ini. Kalau kita lihat dia kebetulan di C8 ini 200.000, ini hasilnya. Ini adalah formulasinya, dia menggunakan VLOOKUP. Kalau perhatikan di sini. Di sini ada juga ini rumusan juga untuk motong-motong. Nah, jadi prinsipnya kita cukup masukkan nilai yang di sini di kuning ini, outputnya ini. Nah, output ini kita pakai, saya klik kanan lagi di print inputan. Nah, kemudian digunakan di sini, ditampilkan
Dengan cara yang sama nanti bisa digunakan juga untuk melakukan print out terbilang yang digunakan untuk keperluan lain ya. Oke, ini untuk berkaitan dengan print out. Berikutnya kita lihat di sini ada sheet namanya print blanco. Blanco maksudnya blank ya, kosong. Jadi ini inputan kosong yang nanti bisa teman-teman langsung print saja, dicetak, nanti mungkin digunakan biasanya untuk tulisan tangan ya. Di sini nanti tinggal disesuaikan saja. Kita bisa cek lagi nanti di masing-masing printernya tampilannya seperti apa. Nah, ini inputan kosongnya. Nanti tinggal dicek disesuaikan. Nah, ini nanti tinggal di print, disesuaikan. Kalau memang kebetulan misalnya lagi tidak ada listrik atau memang petugas yang entry datanya tidak ada, ya udah tinggal dicetak saja. Sini disiapkan beberapa lembar, nanti tinggal tulis tangan, setelah itu baru diinputkan ke dalam Excel ini. Kemudian berikutnya di sini ada rekap ya, rekap Mozaki. Nah, rekap Mozaki ini sebenarnya formulasi untuk hasil dari rekapan inputan yang ada di sheet input Mozaki sini. Cuma di sini memang secara tampilan lebih sederhana lagi, lebih ke arah nominal dan untuk harian ya. Jadi di sini kalau kita lihat contohnya, di sini misalnya kini hari Selasa, kita mulainya misalnya pas Ramadan. Satu Ramadannya ini nanti di sini bisa dilihat totalnya. Nah, ini total ini diambil dari formulasi rekap tadi. Rekap sini ya. Jadi nanti di sini teman-teman bisa perhatikan saja di sini. Dia ada formulasi membaca tanggalnya, jadi tanggal berapa. Kemudian yang diambil adalah total dari input Mozaki di sini. Nah, kalau total diambil dari kolom total, nanti akan direferensikan dengan sininya, apa namanya, tanggalnya yang di kolom B. Seperti itu. Total untuk zakat fitrah yang harian juga sama dan berikutnya. Jadi nanti di sini tiap harinya kita bisa lihat totalnya berapa. Kalau memang teman-teman ingin ditampilkan secara grafis pun bisa gitu. Jadi peningkatan pendapatan atau dana maupun beras yang diterima hariannya bisa terpantau di sini. Kemudian kalau di atas ini adalah total akumulasi ya, sampai atas semua yang di input harian tadi di bawah ditotalkan di sini semua. Jadi kita tahu di sini juga ada totalnya, meskipun di input Mozaki juga di sini ada totalnya yang sama. Kalau di sini memang total semua, total langsung atas semua inputan. Kalau di sini kita bisa lihat total hariannya berapa. Seperti itu. Jadi peningkatannya seperti apa, trennya nanti bisa untuk analisa di tahun-tahun berikutnya ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya beberapa sel berkaitan dengan estimasi. Jadi di sini digunakan untuk menghitung ya, memperkirakan berapa sih jumlah beras yang harus dibeli gitu ya. Nanti disesuaikan dengan jumlah penerimaan tadi. Penerimaan tentunya hanya berkaitan dengan zakat fitrah ya, zakat fitrah di sini. Jadi total nilainya berapa, kemudian nanti harganya dan di sini misalnya diinputkan pembelian beras total nilainya berapa, kemudian harga per kilonya berapa. Nanti di sini dikalkulasi dapatnya berapa kilogram beras. Kemudian untuk kalau yang dari zakat, penerimaan zakat yang berupa berasnya tambahkan, jadi nanti akan terhitung jumlah beras yang siap untuk diberikan ke
mustahik ya. Jadi di sini contohnya, misalnya di sini kan sengaja diwarna hijau untuk memudahkan untuk kalkulasi. Jadi untuk yang kolom P ini, sel P4 ini, hasil kalkulasi N dengan O tinggal dibagi saja. Nanti di sini misalnya kita, dana yang terima berapa untuk membeli beras fitrah, kemudian harga per kilonya berapa, nanti di sini ditampilkan hasilnya, tinggal dijumlahkan dengan beras yang diterima langsung ya. Jadi di sini kemudian nanti di sini, nah di sini juga ada estimasi lagi tambahan dengan total beras sekian itu yang per bungkusnya yang akan diberikan ke mustahik berapa. Di sini misalnya per bungkusnya isinya 3 kilo. Nah, nanti di sini dikalkulasi lagi, diformulasi lagi, dibulatkan ya. Jadi nanti dapat kisarannya 900 bungkus. Misalnya sini bungkusnya kita lebih besarkan lagi, misalnya per 5 kilo, nanti itu jumlah bungkusnya akan lebih kecil lagi. Kalau misalnya per 2 kilo sekian, tadi per 3 kilo. Nah, jadi nanti tujuannya apa? Tujuan nanti dari sisi masjid bisa mengestimasi kira-kira berapa yang bisa didistribusikan nanti di sini. Nanti tinggal diperkirakan saja, nanti dibagi dengan proposal yang masuk ya. Oke, di sini nanti teman-teman juga bisa perkirakan lagi. Ini kan bungkusnya bungkus per 3 kilo. Nanti kalau memang dibutuhkan lagi misalnya bungkus yang lebih besar lagi yang isinya 3 kilo itu ada 10 gitu ya, 10 bungkus per 10 bungkus dari 3 kilo ya, tinggal dibagi lagi aja. Ini misalnya kita dibagi 10. Nah, jadi nanti sekitar ada 75 bungkus besar di sini. Seperti itu. Saya hapus dulu. Kemudian kita ke proposal ya. Jadi di sini kita sudah estimasi jumlahnya berapa yang akan didistribusikan. Ini nanti angka ini bergerak ya, tergantung dengan bergeraknya itu terkait dengan kalau nilai zakat berasnya ini. Kalau zakat berasnya yang bertambah, yang jumlah 60 ini nanti ini akan ikut bertambah. Tapi berkaitan dengan total pembeliannya ini sengaja untuk yang ini tidak diotomatisasi. Kalau teman-teman mau otomatisasi tinggal dimasukkan saja formulasi sama dengan klik ke zakat fitrah sini, enter. Nah, nanti tinggal dia otomatis akan ikut semua estimasi aktualnya berapa. Maksudnya aktual itu aktual yang berdasarkan dana yang terima. Kalau tadi saya Ctrl Z ya, Ctrl Z saya batalkan, balik lagi ke awal. Ini adalah estimasi yang kita misalnya berdasarkan penerimaan tahun lalu sekian uang yang diterima untuk pembelian zakat fitrah. Jadi kita tahu kira-kira berapa bungkus. Tapi untuk aktualnya tinggal merujuk saja ke yang zakat fitrah ini di kolom dari kolom E5. Seperti itu. Termasuk juga harga berasnya. Kalau memang ada perubahan tinggal diupdate. Seperti itu. Oke, kemudian kita baru pindah ke proposal zakat fitrahnya. Yang di sini merupakan proposal yang diterima ya dari masjid, dari semua kalangan, mungkin masjid tetangga ataupun yayasan yang memang konsepnya itu dikoordinir secara kelembagaan gitu ataupun organisasi, bukan perorangan. Jadi di sini dicatat kapan dokumen itu tersebut diterima ya, proposalnya namanya siapa. Kemudian di sini bisa ditambahkan juga kategorinya. Kemudian kalau memang perlu prioritas, ini alamatnya kelurahan, kecamatan untuk memudahkan prioritas. Kemudian kota atau kabupatennya mana. Kemudian nama kontak, dan yang penting lagi nomor kontak, sehingga misalnya H-1 itu sudah bisa dikonfirmasi berapa terhadap siapa saja yang bisa menerima gitu ya. Kemudian di sini diinputkan juga permintaannya. Biasanya permintaannya dalam jumlah jiwa, jadi berapa orangnya gitu maksudnya, yang memang
yang merencana akan disalurkan oleh lembaga tersebut ya, misalnya DKMA ataupun yayasan A di sini contohnya, itu mengalokasikan, dia meminta untuk kebutuhan 85 jiwa. Nah, untuk yang sedangkan dari sisi masjidnya, inputnya kita di sini realisasinya. Realisasinya itu berupa bungkus yang tadi balik lagi terkait dengan rekap sini. Nah, bungkusnya di sini tersedia 753. Kalau kita lihat di sini 753 ini sudah kita bawa ke sini. Nah, di sini 753, di sini saya zoom. Saya besarkan aja biar kelihatan. Nah, jadi kita ada anggaran 753. Nah, realisasinya berapa? Tinggal dimasukkan di sini. Realisasinya nanti dia akan otomatis menjumlahkan di realisasi ini. Jadi warnanya sama. Sehingga kita tahu oh saldonya berapa, nanti tinggal bisa dikoreksi disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki ya, anggaran bungkusnya ya. Ini berkait dengan fitrah. Jadi memang benar murni untuk pencatatan alokasi bungkusnya. Jadi nanti di sini dengan inputan di sini kalau sudah rapi, permintaannya berapa, realisasi berapa, nanti tercatat dengan baik, nanti akan tahu oh kita kira sisanya berapa yang mungkin dengan kebijakan masjid bisa untuk disalurkan langsung ke perorangan seperti itu, ataupun dititipkan ke yang lain. Di sini juga ada kolom PIC-nya, kemudian ada penerimanya. Nanti kalau memang sudah datang, siapa untuk pencatatan internal saja. Kemudian untuk print-printannya sendiri di sini. Nah, di sini ini untuk penyaluran, untuk berikutnya ini adalah lembar atau sheet untuk penyaluran secara rupiah ya. Jadi agar pencatatannya lebih rapi dan transparan bisa diinputkan di lembar ini juga, meskipun nanti disesuaikan dengan mungkin sudah sebagian DKM atau masjid sudah punya, tapi ini kalau yang belum punya bisa memanfaatkan ini juga untuk pengelolaan dana, penyaluran dana selama bulan Ramadan sampai Syawal misalnya. Tapi tinggal saldonya dipindahkan ketika kepanitiaan sudah selesai. Nah, kemudian juga di sini ada lembar namanya atau sheet absensi mustahik ya. Jadi misalnya, jadi dari masjid disiapkan saja dulu lembar kosongnya, print kosongnya. Nanti ketika ada yang datang, ya udah tinggal dicatat dari mana, namanya siapa, identitasnya, alamat, tanda tangan, sehingga nanti tertib administrasinya jelas, nanti agar bisa dipertanggungjawabkan terutama untuk terkait dengan proposal ini. Jadi akan nyambung nomor kontaknya, nanti bisa di cross check dengan nomor kontak yang sudah tercatat di sini. Kemudian ini kalau memang diperlukan untuk belangko-belangko penyalurannya, dan ini tadi berkaitan dengan sheet terbilang. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai manajemen siswaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.